Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu Castistus pasti seru. Akhir ini memang agak beda nih. Kali ini kita ngobrol dengan orang misterius. Emang gue liatin punggungnya karena yang kita akan obrolin ini agak sedikit sensitif. Masa lalu dia sih gitu. Masa lalu yang ketika itu memang ya anak muda lah ya, anak muda yang emosi yang stabil. Emosi agak stabil. Gue manggilnya bro aja, dia manggil gue om. Iya. Karena emang gue tua. Umur dong itu mah om. Sekedar umur, tapi kelakuan sama. Sama. Enggak lah beda. Udah tua. Jadi memang kita akan ngobrol dengan bro ini agak sensitif karena memang tentang masa lalu dia yang menurut gue hampir di Jakarta lah gue ngomongnya terlibat tawuran lah, nggak semua ikut tawuran tapi ini salah satu bro ini yang memang waktu itu di SMA ya, di salah satu SMA di DKI, terus STM ya? STM, nah ini kan betul, STM dan memang tahun-tahun di mana memang tawuran itu jadi sebuah apa ya, identitas anak-anak muda lah ya. Ya 2015 ya. Memang lagi gencar-gencar lagi banget tuh. Gencar ya. Ya sudah enggak ya gencar tapi alhamdulillah kalau kita ngelihat di DKI ini udah jarang banget. Malah gue bilang berapa tahun ini nggak pernah ada tawuran anak SMA lagi ya kan. Dulu ikut tawuran kenapa? Dulu diajak-ajak atau memang enggak, dulu tuh memang lebih berkaca ke abang pribadi, abang sendiri. Oh gitu, abang lu tawuran. Iya, betul. Nah, STM juga? STM di sama. Sekolahnya sama? Betul. Okay. Jadi itu STM salah satu di DKI Jakarta, swasta. Yeah. Itu sanak keluarga, saudara di situ semua. Itu semua. Dan dari kecil lu udah ngeliatin abang lu nongkrong gitu-gitu? Yes, betul om. Jadi ngeliat abang nongkrong, saudara nongkrong ya kan, terus ya tawuran segala macam itu sebenarnya yang membuat diri gue seperti itu. Jadi gitu? Gue berkaca dari abang gue sih om, lebih tepatnya. Jadi intinya selisih berapa tahun? Selisih dia 92 berarti beda 2 tahun 3 tahun? 94, beda 5 tahun. Oh berarti lu SMP kelas 1, abang lu udah SMA dong? SMA kelas 2? STM kelas 2. Itu kalau sering ngumpul di rumah lu juga teman-teman abang gua kebetulan iya. Jadi akhirnya lu udah dari SMP itu udah tahu masalah itu. Iya. Abang gue ini termasuk kepala suku di basis. Nah, basis ini ada barisan siswa om. Barisan siswa itu kenapa dibilang barisan siswa itu dalam arti pelajar-pelajar di daerah tersebut ngebuat suatu kelompok yaitu namanya basis. Nah, basis itu diambil dari angka metro yang lewatin daerah. Ya, yang lewatin situ. Intinya gini lah, intinya ketika lu masih SMP gitu, belum ikut tawuran dong? Udah sebenarnya. Udah juga. Ya, karena berkaca abang gue ini kebetulan juga dari SMP juga nih. Oh ikut tawuran. SMP sama? Enggak, abang gue SMP-nya negeri. Oh negeri. Lu SMP-nya nggak negeri? Gua swasta. Swasta. Jadi dari SMP lu, berarti abang lu juga dari SMP udah tawuran? Udah, dari SD juga udah. Gua gak ngerti. Jadi pengaruhnya bukan karena lu SMA, dari SD lu udah ikut. Tapi kan anak SD gak tawuran. Maksudnya lu jadi ikut ke SMP-nya abang lu? Enggak, dari SD udah tawuran om. Emang SD mana yang tawuran? Gua ada SD swasta, salah satu SD ya pokoknya di daerah Halim lah. Udah tawuran tuh. Jadi SD gue di samping-sampingan nih sama-sama swasta. Iya. Tawuran sama samping SD gue. Oke. SMP juga begitu, akhirnya memang lo dapat pengaruh itu dari lingkungan lah intinya gitu. Nggak ada yang ngajak tapi lo emang ke bawah ya. Jadi membuat karakter gue seperti itu karena abang gue kan bawa temen-temennya cuma akhirnya tahu pasti obrolan itu kan lo nguping. Yes, betul. Lo nguping jadi tahu dan wah jadi jagoan juga ya kan gitu. Tapi temen itu kan temen SMA, temen lu jangan itu ya yang belakang lu itu kan temen SMA. Betul, tapi dia nggak ikut tawuran ya. Dia aliran beda ya. Dia lebih ke ya itulah ya. Lebih tim mabuk lah. Iya, kalau dia nggak ngerusak diri tapi ngerusak anak orang kan. Betul. Berarti dari SMP ya kan, terus SMA karena ngikut ini apa namanya ya pengaruh abang lu atau ini apa namanya. Apa yang lu dapat dari tawuran itu? Bangga atau
apa yang lu Gua cari dulu- identitasnya? Kalau ada anak muda kan ada mencari identitas itu. Ya betul. Dulu gue kelas 1 STM itu sebenarnya gue nih telat setahun ya om. Oh gitu. Ya, gue dulu di SMK Pokoknya SMK swasta juga. Ya jadi sebutin lah ya. SMK swasta juga. Nah, di situ menurut gue pergaulannya itu kayak si kaya dengan si kaya, si miskin dengan si miskin. Kepisah gitu. Bisa Oke, betul. terus? Om. Ya akhirnya gue mengurungkan niat gue untuk sekolah di situ. Akhirnya gue cabut nih. Oh jadi udah pernah SMA di tempat Pernah, lain, terus pindah pernah. ke SMA swasta yang satu ini Iya lagi. betul. Jadi SMK yang pertama menurut lo nggak asik lah Gak gitu. asik karena apa? Sekolah aja bawa mobil om. Oh gitu. Merasa udah paling kaya ya, lu kaya karena orang tua gitu kan. Iya, iya. Jadi akhirnya gue cabut sekolah lah, ceritain 6 bulan. Nyokap Tapi tanya kok nih. sorry lu apa? Jadi lu cabut sekolah 6 bulan. Yes betul. Orang tua lu nggak tahu. Nggak tahu karena gue mencantumkan nomor orang tua gue itu ngasal. Oh. Gitu. Jadi sekolah nelpon orang tua gue tuh Oh, nggak 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 bisa. Jadi 6 bulan lu nggak sekolah. Nggak sekolah ketika gue ngambil rapot untuk kenaikan kelas. Baru rapot tahu. gue 6 Nah. bulan alfa. Tapi kan ada alamat rumah nggak? nggak ke rumah karena kepala sekolahnya itu kayak bodo amat ya om ya, maksudnya dalam Oh, arti kalau nggak datang ya bodo amat. iya. Oh. Jadi yang penting lu bayaran. Oh Di gitu. sekolah Tapi tersebut. 6 bulan itu bayar. Bayar, gue tetap bayar. Hebat juga. Harusnya bayar tetap lulus dong. Ayo tetap lulus ya kan. Sebenarnya itu nggak- sekolah menurut gue tuh emang sekolah kaya ya. Cuman Oke. basically gue kan bukan di situ om. Iya Karena iya gua iya iya kadang-kadang terbentuk di tongkrongan kan dengan iya dengan melihat orang sok borjuis gitu kan iya kan jadi gue bukan orang borjuis juga kan. ya iya iya. Oke. Orang Oh tua jadi gue borjuis cuma ada gue nggak ada bisa ngikut. ada gap lah ya. Yes. Ada gap di situ akhirnya lo nggak sekolah 6 bulan. Betul. Ketahuannya pas Ambil rapot. ambil rapot. Iya. Rapot Nyokap ternyata nanya. teng-teng. Iya, nyokap nanya, sebenarnya kamu mau sekolah di mana sih? Oh. Gue sebut lah. Oh jadi pas ngambil rapot nih nyokap lu doang lu nggak ikut? Ikut gue sama gue. Terus gue cuma diem aja sih kayak. Dia ikut ke sekolah nih. Gue kebayang ya kan lu udah sama nyokap lu gitu ke sekolah terus shocknya gimana tuh ibu? Kalau ibu nggak pernah sekolah. Iya nih anak ibu nggak pernah sekolah 6 bulan. Jadi rapotnya kosong, kita nggak bisa kasih rapotnya. Terus Paling ibu kita kasih surat untuk pindah. pindah. Nah. Jadi gue dipindahkan oleh SMA tersebut. SMA tersebut untuk pindah ke SMA yang lain. Nah, Nah, terus nyokap nanya nih, mau sekolah di mana sih kamu pas sudah di rumah nih. Yes. Nggak dihajar dulu nggak? Enggak. Bokap belum tahu. Oh, belum tahu. Ada nyokap belum tahu. Nyokap pasti tutup-tutupin. Nah, Pas gue bilang gue mau sekolah di sekolah SMIP. SMIP sekolah apa? Sekolah perhotelan lah. Oh, sekolah perhotelan. Yes. Oke. Di daerah Jakarta Timur Nah, juga nah, ada lah. Oke, iya oke. Nah, terus gue ambil rapot, gue ambil Formulir itu pendaftar situ. pendaftaran ya kan, gue udah isi semua, terus udah gue tanda tangan, dikasih materai, nyokap udah ngasih nih, ini uang buat daftar, balikin formulir. Terus malamnya bokap gue datang nih ya kan, balik gawe, si ini nih nggak sekolah gini, wah abis tuh gue digebukin. akhirnya kata bokap habisin uang aja, terus biarin anaknya mau sekolah di mana gitu kan. Nah esok pagian nih gue mau balikin itu formulir yang sekolah perhotelan itu ya. Yes betul. Terus abang gue nyariin kan, lu lihat ini nggak formulir sekolah itu, gue bilang gitu kan. Enggak, gue ngeliat abang yang pertama gue tuh, gue ini kan tantrum kayak wah di mana nih, segala macam nyari, nyokap ngeliat, bokap ngeliat, abang pertama gue ngeliat, abang kedua gue turun, cukup, lu ngapain sekolah di situ, gue daftarin nih sekolah gue gitu. Jadi gue bisa akhirnya kebawalah ke sekolah tersebut. Sekolah tersebut gitu kan. Nah, padahal lu punya niat di sebetulnya ya. Niat gue tuh bukan sekolah di tempat yang lu lulus lah ya. Iya. Sekolah yang perhotelan lu mau. Iya. Cuman pengen jadi apa waktu mimpi lu lah pengen sekolah di perhotelan itu kebayang lu apa? Gue mau kerja jadi orang hotel atau pariwisata gitu kan om. Terus gue bisa ngelanjutin kuliah juga ngambil pariwisata. Punya mimpi lah ya. Iya. Awalnya punya mimpi begitu. Betul. Nah sekarang gue tanya, yang nggak aneh juga, ini gue bingung juga. 6 bulan gak sekolah lu kemana? Jadi gini om, sekolah swasta tersebut di belakangnya itu ada tempat futsal lah. Nah tempat futsal itu ada warung kan, terus ada tempat duduk berjejer gitu. Gue tidur di situ. Jadi gue manjat, gue ke situ, manjat dari belakang.
Oh, Jadi tapi pamitan dikasih masuk sekolah naruh tas, gue cabut Cuman sendirian cuman ada tas gua doang di sekolah. Gak ada temen nih lo? Ada temennya, cuman yang kadang-kadang ganti-ganti lah ya. Ganti-ganti. Yang berani cuma lu 6 bulan, yang lain seminggu sekali lah, yang lain seminggu sekali. Yang lain dia lanjut 6 bulan. Ada 3 bulan om, yang bareng sama gua 3 bulan, cuman dia sampai lulus di sekolah situ. Lulus sampai 3 bulan dia, berarti pecah lekor lu 6 bulan. Gua pecah lekor 6 bulan. Di sekolah situ. Nggak ikut tawuran? Atau sekolahnya emang gak ada tawuran ya? Sekolah itu sekolah borjuis om. Oh jadi nggak ada tawuran lah intinya gitu ya? Nggak ada sebenarnya. Tapi nggak. Cuman orang-orangnya cemen om menurut. Oh gitu, cemen lah menurut lo gitu. Cemen. Ya. Jadi karena mungkin hobinya mereka otomotif lo bukan? Betul. Otomotif. Jadi sekolah itu ada pameran om. Pameran otomotif. Iya. Jadi lo ya nggak masuk lah intinya. Ya itu gaya dia lah ya. Gaya dia lah ya. Terus yang nggak habis pikir gue 6 bulan setiap hari begitu. Setiap hari om. Jadi gue jalan dari rumah berangkat sekolah, nyampe gue sekolah, naruh tas, gue naik jendela, gue turun. Nah kebetulan om temboknya itu cuma segini om. Oh jadi lo gampang lah loncat, cuman ke bawahnya lumayan. Oke. Iya. Jadi terus gue orang yang punya warung punya itu nggak nanya lu tiap hari di sini? Enggak, kayak ya udah. Yang penting jajan di situ. Yang penting jajan di situ. 6 bulan setiap hari. 6 bulan setiap hari om di situ. Lu cuma tidur. Pulang sekolah pulang. Lu malamnya enggak tidur? Tidur lagi. Gua ngantuk kan bocah ya. Oh, ngantuk. Bocah ngantuk kan. Jadi bodo amat ya. Orang pulang nih. Bangun tidur pulang juga gitu. Jadi setiap udah bel sekolah ini teman-teman gua kan emang nongkrong di situ tuh di tempat. Oh, jadi ada hiburannya lah ya ketika orang istirahat. Pada ke situ ada temennya nih. Pada masuk ya. Gua di situ, teman-teman gua masuk. Nah, pulang sekolah pada nongkrong situ, ada lu lagi. Iya, ya ada temennya. Bawain tas gua. Mantap. Bisa ya sekolah 6 bulan. Gua baru tahu nih kalau sekolah. Oke. Singkat cerita lu pindah ke sekolah ini lah. Pindah sekolah STM lah, kita sebut STM. Mulailah di situ lu mendapatkan komunitas. Ya, pertamanya gue dulu tuh STM itu ada, pokoknya setiap STM itu pasti ada penataran om. Jadi pengenalan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, lu anak baru lagi nih. Gua anak baru kelas 1 kan. Kelas 1. Nah, kebetulan tapi populer dong karena sekolah ada saudara gua gitu karena lu ada jagoan nih. Iya. Ada saudara lu di situ. Ada saudara gua di situ. Jadi waktu yang jagoan juga? Enggak jagoan juga sih om, cuman dia pada saat itu memang dia sisa basis gua tuh sisa dia doang nih. Tinggal 1 orang doang. Saudara gua ini. Iya. Ya udahlah dikenalin ya kan gua sama abang kelas segala macem. Akhirnya nggak kena bully lah ya. Kena tetep om. Tetep kena. Gak bisa jual nama di situ. Gak bisa jual nama. Nah terus gua ke salah satu lapangan, sekarang mungkin udah jadi perumahan lah di lapangan disebutkan. Ya pokoknya gua disuruh push up, sit up, makan cabe, lari kan segala macem ya, namanya itu semua penataran. Atau karena mau ikut nongkrong? Kelas 1 doang. Semua anak kelas 1? Kelas 1 ya, semua anak kelas 1 doang. Semua anak kelas 1 doang. Bukannya yang mau nongkrong di situ kan dulu kan ada sempat yang mau ikut grup ini ya lu harus di ospek dulu lah kalau orang ngomong. Enggak, ini semua kelas 1. Semua anak kelas 1 harus kena ospek. Kalau bahasa kuliah kan ospek. Iya, ospek ya. Kalau kita penataran. Iya, penataran. Penataran itu yang tadi gue bilang memperkenalkan kelas 1 ke kelas 2 dan kelas 3. Ini lo gua gitu. Terus ditanya, "Lu anak mana?" Dulu nyebutin lah daerah lu gitu gua, lah. Gitu kan. Lu berarti anak-anaknya dia nih. Ntar lu ditatar sama dia gitu. Oh, itu pun dibagi klasternya lagi. Dibagi. Cuman pas ketika dibagi, ya karena gua kepalanya saudara gua, ya udah nggak usah lah, ntar aja buat ramean. Maksudnya penataran rame-rame, jadi nggak ada penataran basis gua. Jadi penataran itu tadi push up, sit up, makan cabe, terus yang lari 10 lingkaran, terus digamparin yang paling parah mungkin ya ini tradisi sekolah gua doang atau gimana. Jadi kita dibacok pakai sajam, jadi kita harus nepis. Jadi sekolah gua itu serem amat. Di sekolah gua senior lu nih. Ini gua bawa sajam nih. Iya. Golok, pisau, celurit, celurit lah lebih tepatnya. Terus lu ngarahin celurit ke gua. Oke, bos gitu. Gua harus tepis. Jadi berarti banyak luka dong. Nah, tradisi sekolah gue itu emang lu harus bisa nepis sajam. Mengelak atau menepisnya enggak beda?
Kalau mengelak kan kita Iya, ngelak. badan yang bergerak, Iya, kalau ini iya. tangan. Jadi gimana caranya si sajam itu tidak mengenai badan sekitar tubuh Pokoknya kita. kita nangkis lah. Nangkis Pokoknya kan intinya berarti kita nangkis. entah nangkis tangannya, entah ya Iya. kalau sial-sialnya ketangkis ya kan di ujung senjata Iya. itu kan. Jadi nangkis pun ada caranya Om. Ya. Jadi kalau kita nangkis celurit kan mungkin kalau orang awam nangkisnya begini kan. Iya. Kalau kita begini, biar apa? Biar urat saraf kita nggak kena yang bagian sini. Jadi kita ngerelakan luka di luka di sini sini, lah. iya. Kalau ini kan ya urat, ini kalau urat ini kan urat otomatis putus. meninggal ya kan. Ya. Makanya ada tradisi di sekolah kita tuh lu harus bisa nepis sajam. Lu Jadi ada bekasnya dong. ada. Ini gua Terus, dulu ini sama itu- sekolah sebelah. Itu di sekolah. Enggak, Dapat. ini gua ribut. Oh, ribut. Enggak kalau yang pas di sekolah. Enggak ada. Ya terus Ya gua jadi gimana ya, Pak? enggak, sorry, oke. Jangan sampai situ dulu. Ketika semua kan berarti nangkis. Enggak, itu ada kastanya. Yang berani aja. Iya. Kalau yang nggak berani, gamparin. Enggak, jadi kastanya dalam arti yang udah ditunjuk sama anak kelas 2 kelas 3 nih lu jago. Lu bakal jadi jagoan nih. Kalau begini, Ya, jadi di tap-tapin nih satu. Nah, lu harus bisa nepis nih. Waktu itu gua ada 8 orang apa 9 orang gitu. Jadi sisanya kan 20-an lebih Iya. itu dipinggirin. Cuman ngeliatin gua dibacokin dong sama abang kelas, jadi gua harus nepis. dibacok. Iya, gua harus Luka nepis dong. begini. Nepisnya enggak cuma sekali Om, sama dia Iya, kenceng. 1, oke. 2, 3. Iya. Gua begini-gini Iya, juga. iya. Oke, ada yang luka. Enggak ada, teman gua ada. Terus alasan ke orang tuanya apa sama gurunya? Itu dilakukan di lingkungan Di luar. Oh, di luar. itu. Malam atau jam sekolah, Habis pulang sekolah. maghrib pulang sekolah kita Di Di- rumah temen lu atau di mana? di lapangan tersebut. Lapangan sekolah. Yes. Lah penjaga sekolah nggak ngeliat atau? Enggak kan, jadi lapangan itu kan lapangan salah satu kampung lah. Iya. Oh, Jadi oke, kampung oke, itu oke. isinya anak sekolah gue semua Om. Oh. Jadi kayak ya udah ada hal biasa Oke. untuk warga tersebut. Oh, gila, serem juga sekolah ya. Gue nggak kebayang gua harus apa ini gila loh. Kayak gimana kalau misalnya terus yang luka itu terus apa alasannya dia pulang ya ke rumah? Itu Tahu nggak lu? dikasih kopi Om. Kita habis selesai di tepis itu kalau yang luka tuh dikasih kopi. Kopi hitam, pure hitam ya, nggak ada Ah, gulanya. Udah digini-giniin. Terus Ya udah kan pada pakai jaket. Jadi nggak kelihatan sama orang tuanya. Jadi kita Nggak menanggulanginya itu pakai jaket terus. yang ngajarin siapa yang taruh kopi ya? Gak tahu deh, itu mungkin kayak tradisi pelajar kayak dulu pakai kopi sih. Saya Oh, dulu gue nggak ikut tahu, pakai kopi gue segala padahal macam. orang Sumatera petani kopi, tapi gue nggak tahu loh kalau kopi bisa nutupin luka gitu. Cuman emang ampuh Om, asli gua nggak bohong. Gila. Oke, balik lagi sekarang. Apa yang lu bilang lu nggak ada luka? Kan tuh dibacok pasti ada bekasnya luka. Ya, kalau pada saat itu gue pas penataran itu emang nggak ada Om. Ya. Nah terus hari ketiga lah, langsung kita lambat laun hari ketiga penataran. Kebetulan teman-teman kelasan gue, teman-teman sekelas gue nih, teman-teman angkatan gue tuh cuman ada berlima nih termasuk gue. Oke. Terus abang kelas nyamperin, ntar kita ribut sama sekolah seberang ya. Enggak, gue tanya dulu yang lu tadi pas penataran kan dibacok, lu nggak luka? Gak luka. Gue entah nggak tahu ya, sajamnya mungkin tumpul. Cuman emang itu buat ngeberanin mental kita tuh lo Ya gue rasa tumpul kali ya. Lu tumpul mungkin. Cuman temen gue bisa sobek. Ya gue aneh Iya. aja sih gitu. nggak punya pegangan ya? Pegangannya apa? Kaget. Sempat berguru sih gue Oh, emang. guru. Iya, Dari berguru. SMP berguru. Enggak, jadi gue berguru itu pas gue kena bacok. Gitu. Jadi lu kena bacok gitu. Nah ini sebetulnya kita mau ngobrolin itu sih sebetulnya ketika ini cerita deh awal. Gue kaget kan sebetulnya ketika di suatu tempat gitu kan sama lu pakai celana pendek ya atau apa kaos ya? Iya, itu singlet kalau gitu, lagi lupa. Ya, pokoknya di luar iya, kota lah, di luar iya, kota. di luar kota itu. Dia lagi ada kerjaan dia gitu kan. Tiba-tiba gue ngeliat ada luka di mana ya? Di paha. Di paha. Gue bilangin, kenapa lu kecelakaan? Gue bilang gitu. Enggak, dia ngomong gitu. Dibacok, Bang. Bacok gue lagi. Gue kaget gitu kan. Iya, jadi pas tadi gue balik lagi Om, yang pas Ya. lambat laun 3 hari itu kan gue tinggal berlima nih yang Ya. ikut penataran. Sisanya ya pada nongkrong ya, gue nggak Ya. ngerti lah ya kan teman-teman gue itu. Terus abang kelas gue nyamperin, ntar kita ribut sama sekolah 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 tetangga ya gitu. Oh iya, kita sama mana? Kita sama sekolah temen kita nih. Ya. Kebetulan anak kelas 1 juga lumayan rame kan, si STM tersebut lah. Ya. Terus jam 5 ya habis sholat asar segala macem kan, jam 5 keluarlah si musuh gue ini. Gue juga keluar nih.
Itu lu masih kelas 1 tuh? Masih kelas 1, penataran. Baru penataran. Oke. Jadi kelas 1 lawan kelas 1 kan pada saat itu. Ini sekolah yang lain kan? Ini sekolah yang lain. Iya, sekolah lain. Okay. Nah, gua kebetulan teman-teman gua nih megang celurit cuman 2 nih Om. Gua sama teman gua ini. Oke. Nah, gua sebenarnya udah nyusun strategi untuk berlima nih, kayak gua maju dulu. Nanti kalau gue mundur lu megang nih celurit, lu majuin. Jadi kita ganti-gantian gitu. Itu susunan strategi gue sama teman-teman gue pada saat itu kan. Karena setelah gue pikir dulu bacok-bacok aja gak pakai strategi ya kan. Ya. Oke. Terus ternyata tidak terrealisasikan Tom. Nah, terus? Iya. Jadi lu megang nih celurit. Gue megang celurit. Nah, lu maju duluan dong. Enggak. Oh ya udah ke nomor 2. Gue masih keluarin celurit dulu nih dari tas karena celuritnya gede kan. Iya. Gue mana di tas, taruh. Teman gue ini nggak megang sajam ini maju Om, pakai tas doang, ngeberantain pakai tas. Lawannya celurit. Lah celurit dia cuma pakai tas itu. Pakai tas doang ya kan. Yeah. Gue bilang ya mati nih anaknya, anaknya. Udah gue pas banget celurit gue keluar. Biasalah settingan pelajar kan. Tas di sebelah kiri buat jadi tameng, kanan senjata ya kan. Gua tabrak lah tuh sekolah. Si yang maju itu yang lagi pet-petan sama teman gue ini kan, gue tabrak. Jadi nggak terima kan. Gua ditabrak nih, gue tabrak balik. Jadi gue main tabrak-tabrakan, main bacok-bacokan tuh sama si beliau itu kan, main bacok-bacokan. Terus dari kiri gue lihat nih teman, jadi aliansi gue nih si STM tersebut pakai celurit segini Om, kalah sama celurit segini. Iyalah. Ya otomatis si musuh itu yang di bagian kiri ke gue dong. Ya akhirnya gue nampung 1 lawan 6 Om. 1 lawan 6 gue tabrak, terus dia jebol nih, dia kabur. Salah gue pada saat itu gue nafsu. Lu kejar. Gue kejar, gue nggak nyadar Om, jarak antara gue dengan teman-teman gue itu terlalu jauh. Oke. Pas gue lihat kan, ya nggak ada teman. 3 orang balik badan. Dia bacok gue, ya gue nepis kan, masih gue pakai tas, gue nepis. Nah 1 orang jatuh nih, ya gue refleks dong. Dia pas dia ngadep ke gue, ya gue hajar tuh mukanya, jebret ya kan, langsung muncrat tuh, muncrat. Mungkin alumni nggak terima tuh, pada saat itu emang celana jeans semua tuh, alumninya tuh yang ngerubungin gue. Alumni juga ada. Iya. Oke. Gue dikerubungin sama sekolah itu ya, pikiran gue pada saat itu deh. Oh ya udah inilah jagoan lah, udah. Wah mati nih gitu kan. Sempet mikir mati juga. Sempet mikir mati Om. Percaya gak percaya gue 2 kalimat syahadat. Kasih ke Tuhan deh. Itu paling tidak itulah ya. Masih ingat. Sempet kepikiran gue 2 kalimat syahadat Om. Asli. 7 orang Om. Gue dikerubungin. Bawa senjata semua itu? Senjata semua. Gue 2 kalimat syahadat, baca Al-Fatihah 2 kalimat syahadat gue tuh pada saat itu. Terus gue karena posisinya tuh abis hujan, aspal itu licin. Kalau gue balik badan otomatis gue tergelincir jatuh. Jadi mau nggak mau gue lari mundur sambil nahan, jadi lari gini mundur. Terus dari kanan masuk lah, ketarik sini gue. Pas balik lagi gue ngangkat itu celurit, lempar celuritnya, udah kena sini, gue tarik, gue jatuh, ya gue dikerubungin lah. Cuma pada saat itu pikiran gue, kepala jangan sampai kena. Gak apa-apa bagian tubuh. Karena apa Om? Menurut gue ya, ini menurut gue aja sih pribadi gue, kalau kena kepala nih bakal jadi bego nih gue nih. Bakal jadi gak nyambung diajak ngobrol gitu kan. Jadi akhirnya pada saat itu tuh gini, gue tepis-tepisin, gue balik badan, gue lari. Padahal lu udah kena tuh? Udah kena. Ngajar terus? Dihajar terus gue. Terus? Gue tutup luka gue yang paling besar ini, ya gue lari. Kan lu jatuh tuh, gue langsung lari, sempat lari. Sempet lari sampai depan halte sekolah gue udah pasrah, kayak jatuh, udah nggak ingat. Dan gue itu koma 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan gue koma. Oke. Udah nggak ingat gue ada 6 bulan. Dan lu nggak tahu juga yang lu bacok itu bagaimana yang tadi itu? Nggak tahu. 6 bulan. Akhirnya lu nggak sekolah juga akhirnya kan? 6 bulan lu koma. 6 bulan koma, terus proses hukum? Enggak, nyokap nggak mau karena polisi ya lah, pokoknya gitulah ya. Pokoknya intinya tidak berproses hukum. Nggak mau, akhirnya ya dirawat gitulah selama 6 bulan. Betul. 6 bulan lu koma. 6 bulan gua koma. Terus lu sadar, terus gua rawat inap 2 bulan, rawat jalan sebulan.
baru gue sekolah lagi. Hampir setahun dong. Hampir setahun. Lah 6 bulan koma tambah perawat 2 bulan. 2 bulan. Rawat jalan sebulan. Itu sadar terus tetap dirawat 2 bulan. 2 bulan. 1 bulan di 1 bulan rumah. rawat jalan rumah. 9 bulan. 9 bulan. Sia-sia. Gue masuk UTS. naik lagi hebat. Dalam koma lu jajan belajar banyak pelajaran hidup gak juga. Gue sebenarnya janji sama nyokap setelah sadar nggak mau tawuran lagi. Bener ya, bener. Oke. Ternyata gue mengingkari janji itu. Tetap Gua... sekolah. Jadi lu sekolah lagi lebih jagoan dong. Jadi nggak takut gom, lebih nggak takut sama darah sih, kayak lihat hal darah itu udah lumrah. Oke, teman-teman lu juga ngeliat lu jagoan nih. Bisa juga bisa gitu juga, enggak juga? Enggak juga, malah justru yang kebacok itu yang cemen. Dulu sih. Dulu. Cuman pada saat itu kan emang gua kebacok itu bukan karena gua kabur. Iya, karena lu lawan sendirian. Karena gua lawan sendirian. 7 atau 6? 7 lawan 1. 7 lawan 1. Nah, lu udah 9 bulan sia-sia terus tetap tawuran. Gue baru berhenti tawuran. Baru keluar dari rumah sakit itu tangan gue masih digips kan, kanan kan, karena urat gue semuanya putus kan di sini. Pas saat itu jadi akhirnya digips. Kalau nggak salah ulang tahun sekolah lain lah. Sekolah bubuyutan gue nih. Gue ikut lagi. Gue ikut pakai petasan tangan kiri. Padahal bang kelas udah bilang udah lu nggak usah ikutan, nggak mau, gue mau ikut gue gitu. Jadi lu setelah koma 6 bulan ditambah perawatan 3 bulan 9 bulan, setelah itu lu tawuran lagi. Bacok orang lagi. Tapi lu nggak kena. Jadi pas gua sembuh itu ya ada teman rumah gua, kayak lu harus ngisi deh. Itu maksudnya ngisi itu dalam arti tuh kayak lu isi ilmu kebal kan. TikTok dulu kan. Cuman gua bilang ke teman gua, isi ilmu kebalnya dalam tubuh apa luar tubuh? Kalau dalam tubuh gua nggak mau ya kan, karena kan kalau gua baca ya kan, kalau dalam tubuh itu kan lu dalam pil besi segala macam itu kan ngeri kan, maksud gua lu mendarah daging itu kan. Tapi kalau cuman isim dalam arti kalau di luar kayak ada apa wapak kan kayak gitu segala macam kan ada wadahnya. Jadi kayak wadah itu dalam arti kayak sabuk ataupun kulit pacan kayak gitulah, mungkin macan bohongan, jimat ya. Terus apa kotak pitung segala macam kayak gitu. Kata temen gue ya di luar. Berguru. Intinya gue berguru kan gue ke salah satu kota lah. Ya salah satu kota di Jawa Barat. Ya kan gue berguru di situ ya, gue waktu itu gue izin sekolah. Gue bilang sama nyokap. Macam mau ngisi ilmu kebal, mau ngapain ya ini? Musrik lu gitu kan. Jujur lu ngomong. Jujur, cuman gue bilang ke nyokap, gue jaga-jaga mah takut ya kan. Ya udah dah kayak gitu. Dikasih gue di modal dia sama nyokap. Jadi ilmu kebal pun dimodalin. Dimodalin sama nyokap gue. Cuma kata nyokap, ntar habis lulus. Tapi oke. Nyokap udah ngasih. Gini, yang perlu gue tahu juga nih, seru juga sih sebenarnya. Lo kan tawuran, terus abang lo juga tawuran. Iya. Sama pernah ngalamin kayak lu nggak? Abang gue pernah sama, cuman abang gue nggak terlalu parah. Di sini dia nepis. Lebih nepis. Nepis terus dia. Dan itu nggak pelajaran buat lu waktu itu emang. Enggak sih, kayak keren aja om. Dulu waktu sekolah keren aja. Keren wih, ada codet. Ada jahitan. Keren. Gila. Serem deh. Apa namanya? Jadi lu berhenti tawuran itu karena tamat sekolah. Setelah itu enggak lagi. Udah enggak lagi. Tapi kan kadang-kadang senior juga tetap ikut nongkrong kayak yang lu bilang tadi. Alumni. Gue masih nongkrong. Cuman ya gue ngasih tahu ke anak-anak sih kayak udahlah lu ngapain tawuran, dan bukan zamannya gue gitu. Paling gue gitu doang sih om. Terus ini mending kita mabuk, bukan kita minum-minum aja ngedrink gitu. Daripada tawuran ya kan. Oke, apa namanya? Berapa orang lagi yang lu sikat tuh kalau yang selama yang lu inget deh? Sorry nih kita ngobrol ini ya agak-agak ini kan masa lalu ya, maksud gue ini juga pelajaran buat apa anak-anak muda sekarang, berhenti lah ya, nggak ada itunya. Lu bukan zamannya sih om. Berapa yang kalau lu inget? Jadi gue keluar rumah sakit, pemulihan, pokoknya tangan gue udah sembuh nih ceritanya kan, udah sembuh. Terus temen gue ngajak, ayo kita ini ke selatan gitu kan.
ribut sama mana? Udah janjian nih gua nih gitu. Janjian sama mana? Sama sekolah selatan gitu. Ya udah jalan lah gua nih di terowongan. Gua ketemu sekolah selatan kebetulan. Ya gua main lemparan batu tuh pada saat itu kan, main lemparan batu awalnya. Udahlah, selesai dari situ besoknya temen gua lagi ngajakin, ayo kita ngalong. Dulu kan bahasanya ngalong kan. Ngalong tuh maksudnya kita jalan-jalan nyari sasaran lah. Iya, nyari sasaran. Nah, gua ketemu sekolah situ lah. Nah, lucu nih om, temen gue bilang ayolah. Terus yang kata pelajar itu, ayo ngapain bang? Lah ayo kita baku hantam lah temen itu. Kagak dah, udah lo sama gue aja. Ribut tuh akhirnya tonjok-tonjokan. Cuman ternyata dari gang itu keluar rame om. Anak-anak situ keluar gue ribut, jebret. Nah temen gue ini mau bacok, cuman nyangkut di tas. Taruh. Temen gue lagi, abang kelas gue sih lebih tepatnya pukul-pukulan nih. Baku hantam, tonjok-tonjokan. Sama temen gue tasnya keambil, dibagi. Itu depan mata gue om. Itu sampai baju gue nih kena darahnya, dibacok buka cepet muncrat kena baju gue. Terus temennya itu nggak terima om. Nah temennya itu yang gue bacokin, jadi temennya mau nolongin gue bacokin punggungnya. Orangnya gemuk om, kayak King Kong gitu kan, gede. Wah gue bilang, wah sasaran tepat ya kan, gue bacokin. Jadi dia nolongin temennya nih sama dengan kakinya. Gue bacokin punggungnya cepret, enak banget gue bilang, cepret. Ya serem. Oke, lo melakukan banyak lah, maksudnya banyak melakukan kekerasan lah itu. Iya. Anak muda. Sampai pernah urusan polisi juga. Pernah juga. Itu gue lagi PKL. Jadi gue lagi PKL di salah satu pokoknya akhirnya melakukan tindakan itu lagi, tapi tidak berproses panjang. Enggak, gue lebih cabut sih itu gue. Jadi gue tuh temen gue itu anak selatan, anak 509 kan basisnya tuh. Temen gue itu dia janjian sama sekolah selatan juga nih om. Kebetulan itu kalau nggak salah hari Rabu. Hari Rabu janjian, ya gue ribut lah. Itu gue ngebacokin anak selatan itu sama temen gue. Ya udah kayak, bacok udah. Malamnya dapet kabar, adik kelas gue ngechat kan. Itu gue udah kelas 2 nih, adik kelas gue ngechat, bang lu habis ribut ya sama ini gitu kan. Iya, angkatan gue doang. Iya, yang kebacok temen gue, dia bilang gitu. Ya, terus gimana kabarnya? Meninggal bang, bilang kayak gitu, meninggal. Lah shock gua. Serius? Nggak meninggal sih, cuman gua belum tahu nih, gua belum ke rumah sakit, cuman dapat kabar dari keluarga katanya meninggal gitu. Lo gua prepare langsung baju segala macam, gua masuk udah mau kabur gua ya kan. Wah meninggal nih, kalau meninggal amsyong juga kan. Gua nggak mau pelajar, udah gua mikir wah diborgol gua pakai baju oranye kan. Nah gua kan PKL emang nggak pernah bawa motor, selalu dijemput. Pada besoknya tuh gue bawa motor, nyokap nanyain mau kemana, mau PKL ya kan. Tuh main bawa motor aja, lagi pengen bawa motor, gue bilang gitu. Terus gue ngechat lo temen gue, kabarin ya gimana ya. Ya bang ini udah siuman nih, dia koma, dia ngomong gitu kan adik kelas gue. Ya udah kabarin kalau di sekolah ada apa-apa, gue bilang gitu kan. Itu pada saat itu gue PKL emang, gue PKL kan. Terus adik kelas gue jam 8 pagi nelpon gue bilang ada 3 keren mobil polisi bang datang ke sekolah gitu. Ke sekolah lu tuh? Sekolah gua. Serius, iya, dia sama saksi, dia bilang gitu. Saksi. Iya sama anak yang ikut tawuran itu, Bang. Ya udah, kabarin terus ya perkembangannya gimana, gua bilang gitu. Jam 11 ngabarin. Tadi setiap kelas dimasukin sama polisi sama si saksi itu. Jadi si saksi sama polisi itu sama yayasan sekolah itu nyari yang ngebacok si doi. Ya lu nggak ada karena PKL, aman dah tuh. Iya, si saksi itu cuma bilang dulu kan gua botak om ya. Jadi yang bilangnya orangnya botak, sipit putih. Terus ya udah lah pokoknya gitu. Iya, terus gemuk. Tapi akhirnya lolos lah, intinya lolos karena lo PKL. Gua PKL, gua lolos gua. Setelah itu kan ini lo ngalamin proses yang panjang yang berbeda, lo nyaris lah ini. Akhirnya lolos lah ya. Masih sayang masih tawuran. Masih om. Gila, makanya gue gak kebayang tuh, gue gak ada ininya ya. Ya gimana om ya, gue jatuhnya sih kalau anak gue dulu bilang gue kepala suku basis gue, jadi lebih kayak, ke pamor sih. Iya pamor ya, jadi adrenalin ya naik terus aja gitu. Iya.
kayak wah ini anak-anak doi mana nih kok nggak datang ya kan. Jadi Oh, gua jadi nggak mau turun pamor basis gua nggak mau. berarti banyak lah yang pernah lu apa namanya lu lukai lah ya, lukai gitu. Tapi ya ngomong alhamdulillah susah juga. Alhamdulillah nggak ada yang sampai lewat lah ya. Ya kalau lewat sih ada sih, cuman Ada. ya udahlah teman Ya gua udah. sih, cuman ya udah itu juga kesalahan, sebenarnya kesalahan gua nggak tahu sih kesalahan ataupun Iya. takdir sih. Ya, Ya, pokoknya salah pokoknya satu temen gua- panjang lah perjalanan hidup lu soal tawuran ini ya. Gua baru bahkan lu kan pernah cerita juga apa namanya. Yang bacok lu aja masih apal dan lu bacok balik ya. Iya, pasti gua. Pasti. Makanya ya apa namanya gue rahasiain wajah dia gitu karena menurut gue ini cukup sensitif banget apa namanya. Tapi kenapa gue mau ngangkat cerita ini, maksud gue adalah ya orang selalu punya masa lalu dan bro ini juga sadar bahwa itulah perjalanan hidup yang Betul. ya pasti nyesel lah ya bagaimanapun Nyesel sih. masih nyesel. Dan alhamdulillah kalau menurut gua di DKI ini udah berapa tahun ini nggak ada tawuran ya, udah nggak ada tawuran. Iya sih Om, Atau- kalau dilihat emang dari perkembangannya mungkin udah bukan zamannya lagi ya. Iya, Apalagi sekarang kalau gua lihat itu setiap line jalan itu sekarang udah ada CCTV kan. Ya Apalagi di jalur sekolah gue itu udah CCTV dulu. udah di semua jalan sudah Udah CCTV. dipantau kan. Dan mungkin yang lu ngomong juga zaman itu kan kendaraan umum kan Ya ada betul, sekolah gua kan dulu sekolah naik metro. ada Metro Mini, ada Kopaja, Patas dulu masih Patas, ada, Mayangsari masih ada, Maesari. Mini Arta. Ya Mini pokoknya Arta. intinya adalah berarti ada bagusnya juga ya masalah busway dan kendaraan umum ini ya. Berarti dengan makanya kalau maaf ya kalau moga-moga bener ya. Berapa tahun ini emang di DKI kita nggak dengar ada tawuran antar sekolah. Tawuran itu adalah sekarang itu tengah malam tapi akhirnya jadi geng kan, itu geng motor Geng lah motor atau ya geng motor lah. Yang berbaju sekolah itu kayaknya udah nggak pernah ada, gue denger ya alhamdulillah. Cuma di daerah tertentu masih ada, kayak yang gue terakhir dengar itu mana ya, Bogor, Tangerang atau Bekasi ya ada juga masih ada. Tapi kalau jadi ternyata tidak adanya kendaraan umum bis kota tadi itu ya kan, Kopaja, Metro Mini itu mempengaruhi ya. Karena memang anak-anak sekarang itu sudah ada bis sekolah kan, ada bis sekolah, ada kendaraan pribadi. Udah tuh rata-rata sekarang ya semua naik kendaraan pribadi, motor. Kalau kan ya diboncengin kan kayak gitu. Betul. Dan kalaupun ada tuh kan angkot. Ya kan Ya, angkot yang apa itu nama itu? KWK. Jack Linko. Dulu kan KWK Jack Linko kan juga tuh Jack Linko. Dan ternyata itu memecah itu juga sih menurut gue, memecah kerumunan lah gitu. Kalau dulu kan satu bis bisa puluhan kan. Puluhan bahkan ratusan kalau perlu satu itu bisa ratusan. Ngebajak bis dulu. Ya kalau iya sekarang angkot gak bisa lu bajak ya kan, 6 orang ya kan masih berani tuh supir angkot lawan lu ya kan. Kalau dulu ya kan kenek juga lawan ratusan orang juga. Takut juga dikalungin celurit. Juga iya. Kalau supir kalungin celurit. Sempat gua kalungin celurit waktu itu ulang tahun sekolah teman gua lah. Jadi alias sekolah gua, dia nggak mau nganter kan. Akhirnya gua kalungin celurit. Mau nggak mau, mau. Karena celuritnya dikalungin. Bang anterin gua ke sini. Gila. Gue pikir gak separah itu loh. Parah itu. Gua ngajak Pak, iya, ngebajak patas itu pada saat itu. Enggak lu kasih duit itu. Enggak. Lu turun semua udah tinggalin dah. Atas bawah penuh. Ngancurin bis juga pernah jangan-jangan. Enggak pernah gua sih kalau ngancurin bis. Tapi ngalungin. Kalau ngalungin pernah. Itu 5 kali lah gua pernah ngalungin celurit. Ada rata-rata supir itu kan ya, maaf kita ngomong rata-rata kan orang Medan. Iya. Kadang batu juga Om. Kita udah kalungin nggak mau. Gua pecahin nih. Kopaja lu, Metro lu gua pecahin nih. Jangan deh. Gua enggak bisa nyari uang lu gua gitu. Iya, gua anterin gitu paling. Akhirnya mau nggak mau. Kayak itu kan terpaksa itu mau nggak mau. Daripada hancur. Coba selama gue 5 kali ngebajak bus sih nggak pernah sih gue sampai ngancurin. Nggak pernah. Pasti karena rata-rata ya mau. Ya kalau lu kalungin ya kan, kalungin orang mau tidak mau ya kan.
Tapi nggak lu ngerampok gak ya? Nggak. Nodong pernah. Apa bedanya ini? Ya, maksudnya yang connect tadi lu todong nggak? Enggak, gua todong supir truk. Saya truk. Iya, dulu gue sering nodong supir truk. Jadi gue nodong supir truk tuh minta rokok sebungkus. Duit. Awalnya lah ya awalnya. Terus keterusan kan. Keterusan enak juga deh akhirnya jadi. Gue sering. Jadi pas sekolah gue sering macet jauh. Kira gue bawa celurit sama temen gue berlima. Ya mau nggak mau lah ya supir. Daripada dihancurin truknya ya kan. Bang ceban bang kagak ada. Lu mau gue tusuk lu. Ya ada nih. Berapa? Ceban nggak mau 50.000 maunya sekarang. Kagak ada 50.000, cepet. Ya mungkin ada bagusnya juga zaman viral. Zaman itu kan belum viral. Kalau viral sekarang mau lo. Wah, udah di aman netizen. Udah diangkut dari dulu. Iya. Zaman 2015 2016 mana? Ya. Apa namanya, dan di dunia tawuran ini kan sebetulnya tidak mengenal kelas juga kan. Betul. Ada mau orang kaya kayak mau orang sedang kayak mau tidak mampu, anak pejabat kayak apa. Iya bahkan sampai adalah salah satu adik kelas gua anak pejabat, dia pernah bunuh orang. Iya. Tapi nggak kena proses ya karena anak pejabat tadi. Dan bahkan lu ngomong anak pejabat itu menjadi pejabat lagi. Betul. Negara kita ini loh. Membunuh tidak dihukum malah dijadikan pejabat. Betul. Ya itulah negara kita. Mungkin zaman itu belum diviralin kali, kalau udah viral iya, mungkin. Iya, maksud gue itu masalah moral orang tuanya juga. Iya sih, benar. Karena apa, bahaya, maksud gue bahaya banget. Nah, sekarang gini. Itulah kengeriannya tawuran. Selama ini kan tawuran gue pikir ya, baca di media itu adalah ya tawuran, ada yang kena bacok, selesai. Dan yang perlu kita tahu itu adalah yang tidak pernah digali itu adalah latar belakang anak-anak ini, mengapa tawuran, terus pengawasan lu tadi, bahkan anak-anak ini di istilahnya di ospek tadi itu di lingkungan sekolah dan perhatian sekolah juga tidak ada kan gitu. Akhirnya kan begitu kita ngelihat ya, anak-anak ini juga dibilang secara ekonomi bukan hanya dari golongan yang menengah ke bawah, tapi bahkan anak-anak pejabat. Yes, betul. Sekolah gua apalagi Om. Apalagi sekolah ya. Ya gua paham lah sekolah lu di mana ya kan. Yang gua kaget tadi ada pejabat selamat malah dijadikan pejabat lagi ya kan. Akhirnya lu berhenti itu memang karena lu sadar tidak tahu apa karena memang waktu lu gue selesai deh karena udah tamat STM misalnya. Yes, gua berpikir bahwa gue udah kelas 3 ya, gue mau lulus dong. Gua punya pikiran itu. Iya, udah bukan fasenya di mana gue harus nyari pamor nama gue lagi kan di kalangan. Udah cukup lah ya. Sekolah kan. Udah cukup lah nama gue terkenal di sekolah Jakarta itu. Timur. Ya. Enggak cuma sekolah gue, pokoknya di kelilingan sekolah Jakarta Timur. Iya, oke. Terus cukup. Apa namanya? Ketika lu kuliah udah enggak lakukan itu? Enggak, gue fokus kuliah. Fokus kuliah gue. Berantem enggak juga? Berantem sempat gue berantem, paling tonjok-tonjokan, udah nggak kayak dulu. Cuman kalau faktor tawuran lagi mungkin masih Om. Kampungan gue tuh sering diserang Om. Oh, kampung lu aja gue tau lah, daerah kampung lu gue tahu. Sering diserang. Ya, ikut-ikutan juga ya mau nggak mau kan. Tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Udah habis regenerasinya. Kalau jadi lu tidak lagi melakukan itu karena bukan zaman lu lagi atau memang kesadaran lu sendiri untuk tidak melakukan itu lagi? Sebenarnya lebih kesadaran sih Om, makanya pas gue lulus sekolah itu yang tadi bilang kan nyokap, pokoknya dibakar-bakarin tuh jimat-jimatnya. Itu pengaruh juga lu punya jimat itu ya? Iya, itu bawahnya panas belum, asli. Jadi jagoan lah ya, karena lu nggak dibacok apa-apa. Nggak apa-apa iya. Ya udahlah, akhirnya dibakar segala macem. Dan yang melakukan punya ilmu tadi hampir semua teman lu yang tawuran? Enggak, sebagian doang Om. Sebagian doang. Biasanya yang punya itu yang jagoan lah. Yang beginilah saklek ributnya. Ribut enggak pakai sajam, nangkepin, sering nabrak orang kayak gitu. Yang pakai pegangan. Pegangan itu ya. Ya yang enggak pakai pegangan ya paling yang... Tapi temen lu yang masuk polisi juga ada. Nyampe proses hukum pernah enggak? Ada? Enggak ada. Aman semua. Aman semua sih. Selama ini yang lu tahu aman semua ya. Angkatan gua aman semua. Termasuk gua doang yang enggak aman.
sempet lah, hampir sempet lah itu. sempet. Untung lu PKL Untung ya. gua PKL pada saat kalau nggak itu. keangkut juga Keangkut ya kan. juga gua. Cuman Nah, alhamdulillah angkatan alhamdulillah gua lu sekarang sudah berkeluarga, sudah bekerja gitu. Lu nyesel nggak pernah melalui itu ataukah apa ya, pasti nyesel ada lah ya pasti. penyesalan pasti ada sih Om, cuman dari penyesalan itu ya gue bisa ketemu istri gue ya karena sekolah itu. Nah, Jadi istri gue itu aliansi dari sekolah gue. nah akhirnya ya menyadarkan lo juga. Yes, Nah betul. sekarang gue tanya, panasan nggak lo di jalan Enggak sekarang? sih, enggak, kayak ya udahlah mau ngapain sih. Akhirnya begitu ya? Iya ya Udah fase itu ya? Udah Udah fase nggak yang itu. lo jadi, lo apa Udah sih? enggak. Karena lo pernah dibacok, gue pikir kan, gue pernah mau apa namanya mati lah, hampir mati lah kasarnya. Enggak, gue lebih kayak ya udahlah mau ngapain sih. Jadi di kalau orang jalan. nantangin lo itu lo nggak udah malas ngadenin. Dalam arti apa dulu nih nantanginnya? Ya apapun yang menurut gue memancing emosi lah. Kalau di jalan sih gue hampir nggak pernah, cuman kalau dia sampai nabrak terus nggak mau ngaku salah ya gue hantem juga pala ya Om. Pernah? Hampir. Cuman dipisahin waktu itu. Oh. Waktu itu gue kerja masih bawa motor pada saat itu kan. Nah. Gue biasa lah di Di jalanan lah Gitu ya, kan, jalanan lah, motor pagi-pagi sama motor emosi, gitu. Iya. Dia ngomong aku salah lah, gue pengen hantem aja pakai helm pala ya. Pisahin gue sama gue aja. Jadi sebetulnya pengendalian emosi lah ya untuk melihat itu ya. Iya, lebih sekarang kayak ngendalin emosi, jangan sampai lu emosian. Soalnya jadi petaka juga sama emosi itu. Iya. Gue nggak mau jadi petaka itu. Memang kalau ada kalimat bijak juga ya lebih bagus diem. Kalau ada apa nggak usah diladenin. Bukan berarti kita kalah Takut, ya, iya. bukan kita takut, karena emang ya itu ketika emosi itu emang nilai kewarasan itu bisa dibilang nggak ada kan gitu. Benar. Nggak ada. Udah sama-sama berangkat pagi Apalagi lu kerja, pernah segala ngalamin macam, banyak iya. gitu. Nah, asli gue nggak nyangka lu tawuran itu separah itu. Nah, apa pesan lu buat anak-anak muda sekarang? Ya kalau untuk sekarang ya sekarang zaman udah modern Om. Mau Iya. ngapain sih lu tawuran? Sekarang main handphone aja, mau ngapain? Udah bukan Jadi zamannya lagi Om. penyaluran jiwa muda emosinya itu Iya, sekarang bisa nge-game, lu nge-gym, entah lu boxing, entah lu pokoknya karate, bisa pokoknya intinya dilarikan ke hal yang positif, positif. lah. Kalau Kalau emang suka lu- berantem ya, ya lu main karate karate aja, atau karate, boxing kan. tinju, boxing, gulat ya Iya, kan. Soalnya boxing juga lagi hype ya kan sekarang. Ini kan lu Ya dan bisa dapat juara. juara, terus lu Daripada bisa ngarumin begini, nama lu kan. ngarumin nama sekolah, nama keluarga. Keluarga, lu nggak dicari polisi. Iya, jangan polisi. Jadi kalau dia ketangkep nggak ada harum-harum ya, Nggak ada udah kelar harum-harum tuh, udah ya, kelar iya. semuanya tuh. Yang Kelar ada itu semua. anak si A tuh ketangkap polisi. Iya, iya. Kalau kan kalau tangkap tapi begitu. tapi istri lu tahu lu? Tahu. Tahu. Tahu gue banget. Tahu banget ya. Tahu banget gue gimana. Soalnya Berarti nama dia gue emang- dulu waktu dulu ya, di sekolah dia ya, termasuk harum sih nama gue tuh si itu Oh, tuh, jagoan si dia itu, tuh iya. ya. Dia menikah dengan jagoan ya kan. Oh, bukan si boy deh, siapa ya namanya deh. Ngeri nih. Kalau si boy itu kan nggak tawuran, nggak tawuran. Nah orang kaya ya kan ganteng, ini ganteng juga ya kan. Oke, aduh, ya moga-moga gue berani ngobrol soal ini. Sebetulnya ini bukan contoh yang baik ya, gue ngobrol Enggak, sama sekali nggak ada nggak baik-baiknya. ada baik-baiknya, Iya. jangan dicontoh. Dan takutnya ini untungnya temen gue ya cuma koma doang, cuma 6 bulan ya kan. Cuma 6 Cuma 6 bulan luka nggak bisa ditutupin. Nggak bisa. Kalau ya itu Satu. makanya ketika lu ngelihat Dua. bekas luka begitu sedih atau Kayak ya mau gimana ya? Disiram air keras juga pernah Om gua. iya, Disiram air keras tangan kiri gua. pokoknya apapun udah lu pernah alami dan apapun pernah lu lakukan Pernah. bukan contoh yang baik. Bukan contoh yang baik. Yang Jangan pasti ditiru. DPO udah. Selesai lah ya, pokoknya Selesai hidup selesai. lu. Untungnya Tuhan masih sayang, makanya lu masih selamat sampai sekarang. Masih selamat, Masih bisa memperbaiki diri. masih bisa bekerja sampai sekarang. Oke, memperbaiki diri, bisa berkeluarga. Bisa berkeluarga. Ya, Dan alhamdulillah, alhamdulillah. kasih kesehatan, kasih Alhamdulillah. pekerjaan, kasih jodoh. Gak semua orang bisa dapetin begini. Jadi maksud gua ya yang masih melakukan berhentilah, mau tawuran yang geng-gengan berhentilah. Lu udah
miliki ilmu kebal, bacok orang udah, disiram air keras sudah, nodong pernah, dibacok pernah. Punya anak gue jelasinnya gimana ya itu Bekas kan, apa gitu ya. gue lagi tapi dari sekarang nih gue mikir nih gue jelasin gimana Udah ya. sempet malah jadi beban juga. Jadi ya? beban, iya jadi beban pikiran gue. Ya moga-moga kedepannya akan lebih baik. Lu pun keturunan pun juga jangan sampai lah. Kalau lu tanya ya meset-meset dikit lah. Lah dulu apa begini ya kan. Iya paling kayak gitu sih. Ya moga-moga apa namanya ketakutan lu itu tidak terjadi. Amin. Lu punya keturunan juga menerima padanya, dan dengan pengalaman lu yang menurut gua cukup menakutkan, serem, itu bisa jadi pelajaran buat apa namanya banyak orang, dan lu juga bagaimana lu tahu caranya mendidik anak nanti, mengawasi anak tuh harusnya seperti apa. Ya kan gitu. Bukan gua ngomong orang tua tidak ngawasin. Tuh anak kadang-kadang udah dipagerin juga tetap ada celah sebetulnya. Mungkin ada sisi mana yang membuat lu masih bisa lolos dengan pengawasan orang tua. Itu kan pengalaman lu yang akhirnya membuat lu punya apa namanya pagar sendiri terhadap ya keturunan lu ataupun keluarga lu, ponakan lu. Benar. Ya kan tuh, oh jangan begini, harusnya begini. Karena dari pengalaman. Dari pengalaman lu sendiri, karena ya abang lu juga tahu orang juga pengalamannya gitu. Oke, thank you bro. Cerita lu tadi cukup berani lu cerita. Moga-moga cerita kita ini bikin pelajaran buat semua orang, baik itu orang tua. Oh ternyata begini pengawasan itu harus ini, memilih sekolah juga yang tepat ya, milih sekolah pada sekolahnya tepat kan, tepat anak-anaknya aja. Ayo, anaknya pengawasan guru juga. Tapi juga ini juga nih, kadang-kadang anak dimarahin dikit ngadu ke orang tua, sekarang jadi berubah juga. Jadi harusnya kita percaya guru. Kalau zaman gua dulu gua ditempeleng guru pak gitu, nggak berani gua ngelapor karena malah dihajar lagi gua di rumah. Sama om, gua pernah disabetin pakai rotan sama guru gua. Tapi kita nggak ngadu kan, karena kita pasti salah. Kalau ngadu pasti tahu. Ya kecuali kita bengong dihajar sama guru ya PA. Tapi kalau kita melakukan salah terus dihukum oleh guru, menurut gua tuh ya kita yang harus sadar. Dan orang tua juga ketika nerima aduan itu harus jangan cepat panas dulu, dengerin. Pasti ada sebab akibat. Sebab dan akibat. Benar-benar. Oke, thank you boy. Makasih. Cerita lu kacau, gua mau ngulik lagi. Gua serem sendiri. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Pasar Minggu Casticus Pasti Seru. Assalamualaikum. Thank you. Serem. Lu baru tahu.